Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanadianti dari Akuntansi Reguler 2B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Kewirausahaan Islami, meresum tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu abstrak. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Istilah pembiayaan pada intinya berarti I believe atau I trust. Saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust berarti lembaga pembiayaan selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang telah diberikan. Dan yang pertama yaitu pendahuluan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal ini dikarenakan ada fungsi utama yang dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan. Yang kedua yaitu pembahasan. Nomor 1 yaitu pengertian pembiayaan dalam masyarakat Indonesia. Selain dikenal istilah utang piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional. Dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Yang kedua yaitu filsafah pembiayaan adalah suatu akad pinjam penyaluran dana kepada nasabah dengan tentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Kamus Istilah Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta, Gramedia 2004. Surat berharga syariah adalah surat berarti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip bagi hasil, dan yang kedua prinsip jual beli, dan yang ketiga prinsip sewa menyewa. Yang keempat yaitu jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya yaitu yang pertama, pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pembangunan usaha. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau penggadaan barang konsumtif. Yang kedua yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan waktu 5 tahun. Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu dari 5 tahun. Dan yang kelima, analisis kelayakan pembiayaan. 2 fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Menyalurkan dana yang dilakukan bank syariah adalah memberikan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun modal konsumsi. Dan yang keenam yaitu pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internet dan faktor-faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.
Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dan pembelian dan penjual. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.